Baiklah, sebelum saya mulai, di sini saya akan membuka pantun terlebih dahulu. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa memulai presentasi online pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Afifah Syahidah dengan NIM 2012300717 dari kelas PAI 6L dengan mata kuliah Usul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi qiyas dalam hukum Islam. Pengertian qiyas. Secara literal, kata qiyas dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna yang mengetahui ukuran sesuatu. Saling berkaitan yaitu mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sebagai membandingkan contoh pengguna literal dapat ditemukan dalam ungkapan saya mengukur pakaian dengan hasta. Dalam terminologi usul fiqh, qiyas memiliki definisi teknis yang lebih spesifik. Menurut mayoritas ulama, qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan hukum perkara lain yang ada ketentuan hukumnya. Baiklah, di sini ada rukun qiyas. Rukun atau unsur yang harus ada dalam qiyas, yaitu ada 4. Yang pertama ada as'al. Nah, as'al itu sesuatu yang dinaskah hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyempurnakan atau mengkiaskan. Di dalam istilah usul disebut ashal atau maqis alaih atau musyabbah bih. Menurut ahli usul fiqh, nah itu merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu ada far'u. Far'u itu tidak dinaskahkan hukumnya, yang disempurnakan atau dikiaskan. Jadi al-far'u itu adalah peristiwa atau kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Yang ketiga yaitu ada al-asl. Nah, al-asl itu ketentuan hukum syara yang berlaku pada al-asl berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan juga ijma. Dan ketentuan hukum inilah yang akan diberlakukan pada al-far'u melalui proses qiyas. Nah, yang keempat yaitu ada i'lad, adalah sifat atau karakteristik yang terdapat pada al-asl yang dianggap sebagai alasan mendasar atau i'lad di balik penetapan hukumnya. Selanjutnya yaitu ada kedudukan qiyas sebagai hukum syara. Qiyas menempati posisi yang signifikan dalam usul fiqh, diakui sebagai sumber hukum Islam keempat bagi mayoritas ulama sunnah setelah Al-Quran, Sunnah dan ijma. Penerima qiyas oleh mayoritas ulama Sunni ini menggarisbawahi pentingnya metode ini dalam aplikasi praktis dan perluasan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah meskipun memberikan panduan yang komprehensif, tidak secara eksplisit mencakup setiap kemungkinan skenario. Ijma mempresentasikan konsensus para ulama mengenai isu-isu tertentu. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam dan syarat qiyas. Macam-macam syarat qiyas dapat diurai berdasarkan hal-hal berikut menurut Wahbah al-Zuhaili. Dari segi kekuatan i'lad dalam furu' dibanding dengan yang ada di dalam ashal, qiyas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada qiyas aulawi. Jadi qiyas aulawi itu yang dimana hukum pada peristiwa baru itu dianggap lebih utama atau lebih kuat untuk ditetapkan daripada peristiwa yang lama. Misalnya nih, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan nah itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua yaitu ada qiyas musawi. Qiyas yang berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan i'ladnya sama. Yang ketiga yaitu ada qiyas adna. Qiyas yang berlakunya hukum pada furu' itu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Nah, umpamanya tuh mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenisnya. Nah, di sini itu dilihat dari segi kejelasan yang terdapat pada hukum. Qiyas itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada qiyas jali. Qiyas jali adalah qiyas yang i'ladnya itu ditetapkan oleh nas bersamaannya dengan hukum asal.
Nas tidak menetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu'. Yang kedua ada kias kafi. Kias kafi adalah kias yang ilatnya itu tidak terdapat dalam nas. Misalnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam. Nah, itu tadi kan di penjelasannya dilihat dari segi kejelasan. Nah, sekarang dilihat dari segi persamaan furu' dengan asal kias dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada kias syabah. Kias syabah adalah kias yang furu'nya dapat dikiaskan dengan dua asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan furu'. Misalnya, zakat profesi yang dapat dikiaskan dengan zakat perdagangan dan pertanian. Dan yang kedua yaitu ada kias makna. Kias makna itu adalah kias yang furu'nya hanya disandarkan pada asal yang A1. Jadi korelasi antara keduanya itu sudah sangat jelas. Misalnya nih, mengkiaskan memukul orang tua dengan perkataan ah, seperti yang ada dalam nas pada penjelasan sebelumnya. Baiklah, di sini kesimpulan dari penjelasan tadi. Kias merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara baru yang belum memiliki ketentuan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kias dilakukan dengan cara menyamarkan hukum suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki persamaan ilat atau sebab hukum. Jadi oleh karena itu kias menjadi salah satu sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam pelaksanaannya, kias memiliki 4 rukun utama, yaitu ada ashal sebagai kasus asal yang sudah ada hukumnya, faro' sebagai kasus baru yang belum ada hukumnya, hukum ashal sebagai ketentuan hukum pada kasusnya asal, dan yang nas sebagai alasan atau sebab yang menjadi dasar penetapan hukum. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, di sini saya akan memberikan sebuah pantun. Bunga mawar bunga selasih, warnanya cerah tiada dua. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.